my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban dari Perth, Western Australia langsung. Dan hari ini kita akan berbicara ya hal yang sedang hangat, yaitu penunjukan wasit yang dianggap merugikan untuk timnas Indonesia, yang dianggap akan berat sebelah. Nah, memang cukup unik saya lihat komposisi wasit yang setelah saya lihat ya listnya, bahwa untuk laga melawan Arab Saudi semua wasit mulai dari wasit, asisten wasit 1-2, penjaga garis, sampai wasit VAR itu semuanya dari Kuwait. Dan di pertandingan kedua itu lebih bervariasi ya, wasit Cina dan banyak dari negara, ada beberapa negara lain untuk asisten wasit dan VAR. Nah, yang kita lihat dianggap akan merugikan untuk timnas adalah pertandingan melawan Arab Saudi, karena memang pertama Arab Saudi adalah tuan rumah Piala Dunia 2034, dan kemudian juga sponsor Piala Dunia ya, Aramco ya, jadi diharapkan untuk bisa juga berpartisipasi. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Wasit dari regional yang sama, PSSI sudah melakukan protes, tapi sepertinya ya seperti biasalah, protes terhadap AFC itu adalah tinggal protes ya, dan nggak ngaruh kalau kata orang gitu loh ya. Nah, satu hal yang kita mesti hadapi sekarang adalah bahwa Indonesia mau tidak mau harus bermain luar biasa, tidak punya pilihan lain, tidak ada pilihan lain dari timnas gitu. Karena kita memang tidak bisa mengatur saat ini, tidak punya kuasa untuk untuk mempush AFC. Sepertinya memang greget kita tuh masih kurang di situ. Jadi kita harus punya orang yang benar-benar bisa benar-benar mempush AFC untuk bisa berbicara lebih banyak dalam pengambilan keputusan di AFC. Nah, itu satu kekurangan negara kita ya, kurangnya orang-orang di level Asia yang terlibat di organisasi tersebut gitu, sehingga kita seringkali juga banyak sekali dirugikan ya. Walaupun saya pikir Indonesia bukan negara yang miskin, tapi memang ya terus terang kalau dalam jumlah spending money kita kalah besar dengan negara-negara Timur Tengah. Nah, itu yang sangat menarik saya pikir, bahwa bagaimana Indonesia bisa berbicara di level organisasi seperti AFC dan FIFA dan bahkan AFF untuk kedepannya. Itu sangat penting karena sangat berpengaruh untuk hal-hal seperti ini. Nah, kembali lagi ke wasit, saya pikir Indonesia sudah nggak punya pilihan lain, harus menghadapi wasit. Dan memang satu kunci adalah Indonesia harus bisa menang meyakinkan melawan Saudi Arabia. Menang 2-0, menang 3-0, tipis-tipis atau seri, itu adalah kondisi yang sangat kritis untuk Indonesia dikerjai ya. Seperti kita ketika kita melawan Bahrain, kita unggul 2-1 sampai menit-menit akhir, dan wasit mulai mengerjai dan kita kehilangan konsentrasi. Itu salah satu kekurangan kita saat itu, adalah pemain kita sudah kehilangan konsentrasi karena wasit tidak meniup peluit akhir. Dan ya lebih banyak ke wasit kenapa tidak melihat, menunggu tersebut, sehingga lepas dari satu menurut saya pergerakan yang akhirnya menghasilkan gol ke gawang Martin Paes saat itu di menit-menit akhir, di menit ke 96-97. Jadi itulah yang Indonesia harus lakukan, konsentrasi full, dan mari kita dukung timnas kita ya, mari kita sebarkan aura positif sehingga timnas juga mentalnya juga makin luar biasa, makin kuat, makin firm untuk bisa menangkan pertandingan tersebut. Karena kita punya peluang besar, pemain-pemain kita juga ada pemain-pemain yang sangat baik, tapi memang yang harus kita lewati adalah 90 menit melawan Saudi Arabia, dan kemungkinan melawan wasit Kuwait, dan kemudian 90 menit kemudian melawan Irak dan wasit dari China. So, Indonesia harus bisa tenang, Indonesia harus bisa confident, Indonesia harus bisa mengambil alih permainan, dan harus terus berjaga-jaga ya. Lini belakang kita, lini tengah kita, semua pemain harus benar-benar alert 90 menit, bahkan sampai peluit akhirnya 99 menit, 100 menit. Kalau Indonesia bermain 115 menit, tetap kita harus bisa firm, full konsentrasi, dan ya kalahkan mereka. Itu satu hal yang perlu dilakukan. Tetap fokus kepada pertandingan,
apapun yang terjadi tetap calm, dan ya itu dia 180 menit menjelang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Thank you so much. Video ini nggak panjang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita semua dan juga kepada timnas. I know you guys can do it. Until next time.